manusia. Perkenalkan, saya Hartini, calon guru penggerak Angkatan 11 SMPN 1 Cihurib, Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Diseminasi ini dilaksanakan di SMPN 1 Cihurib di sekolah saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Helsi L. Celia, juga kepada pengajar praktik Bapak Victor Putra Perlin. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini, bahwa Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata kegiatan ini adalah bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan ini saya awali dengan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah kita, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Selanjutnya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif yang diantaranya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas, yang selanjutnya memantau, merefleksi, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Tolak ukur kegiatan ini, siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menetapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak sekolah demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana yang aman, nyaman, menyenangkan. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilakukan oleh saya, Hartini, calon guru penggerak Angkatan 11 di SMPN 1 Cihurib, Kabupaten Garut. Adapun materi yang disajikan adalah sebagai berikut: disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan guru dengan harapan mudah-mudahan selamanya mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam marilah kita sudah dilimpahkan kepada baginda Rasul
Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW, wasallam. kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua termasuk sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu staf pengajar SMP Negeri 1 Ciurip yang saya hormati, pada kegiatan ini kita akan sama-sama menyaksikan sekaligus memberikan dukungan kepada guru senior kita yang alhamdulillah beliau sudah lulus untuk menjadi peserta atau menjadi calon guru penggerak. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, waktu dan kesempatan diberikan kepada yang terhormat Ibu Hartini SPD yang akan menyampaikan materi yaitu budaya positif SMP Negeri 1 Ciurip. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih atas waktunya Bapak Wakil Kepala Sekolah yang terhormat. Yang terhormat Bapak Bendahara SMP Negeri Ciurip, Bapak Ibu guru yang berbahagia, Profis Romli Sodri Wayasiti Amri Hamid datang dari Sani Yafro Poli. Ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya di sini untuk menularkan ya ilmu yang telah saya pelajari, dan di sini maaf bukan hanya untuk menggurui ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga telah lebih mengetahui daripada saya. Tapi saya di sini ingin melaksanakan tugas calon guru penggerak angkatan 11 tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Ciurip. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktu. Diseminasi modul 1.4 budaya positif SMPN 1 Ciurip. Sebelumnya juga ibu-ibu perkenalkan, ini adalah Kapendri. Dia adalah pemandu saya ya, yang mungkin ibu bapak telah mengenalinya karena telah melaksanakan diseminasi pendampingan 2 ya kemarin. Nah ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu dengan pertanyaan pemanti. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya, setuju. Alasannya? Alasannya karena dengan sanksi tersebut atau dengan hukum tersebut, anak-anak akan membiasakan diri untuk berbuat hal yang positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Bersihkan. Jadi kalau hukuman gimana? Gimana Pak Ipan? Setuju. Setuju. Pakai hukuman. Iya. Pakai hukuman. Memberikan efek jerak. Memberikan efek jerak. Ya. Terima kasih atas. Ada pendapat yang lain? Cukup ya. Kita lanjutkan ya. Sebelum melanjutkan juga, ini di sini ada game ya bapak-bapak, ibu-ibu, ada A dan B, ibu dan bapak berpasangan nantinya ya. Dan nanti saya akan memberikan kertas, sobeklah kertas ini dengan kecil ya, dan isi dengan benda atau hal yang dianggap paling berharga dalam hidup ibu dan bapak. Silakan. Nah, sobek. Sampai kecil Bu? Ya. Atau dibagi berapa bagian ini kecil? Ya boleh lah ini nih. Yang penting tulis yang sesuatu yang berharga. Ditulis ya? Iya.
Ditulis lah. Ditulis dulu apa yang dianggap berharga dalam hidup ibu dan bapak. Naon lo? Dianggap berharga tuh orang. Boleh benda atau barang atau Ya, barang manusia boleh. juga boleh. Boleh. Ya. Pokoknya yang berharga. Sudah? Bu, Kasih sayang, barang obat. Ya, udah? Ya. Tulis. Ya. Sobek. Udah baru sobek. Sobek. Ya, sampai. Lalu silakan untuk berpasangan. Disobek-sobek ke lah, Bu. Yang disobek-sobeknya maksudnya kertas kecil, dijadikan kertas kecil. Terus ditulis apa yang menurut Pak Ipan sangat berharga dalam hidup ini. Tulis. Ya. Lalu berpasangan. Silakan untuk Ya. berpasangan. udah. Oh, Pak Ipan sama saya aja Pak Ipan. Sama saya aja Pak Ipan. Nah, yang satu usahakan mempertahankan dalam kekanan tangan, dan yang temannya yang B coba untuk meminta memberikan benda tersebut, boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, boleh menyuap. Saya tahu baik. Ya, silakan. Boleh marah. Wah, Oh, iru kieu. Wah. Pak Haji. Silakan dikasih. Kieu. Jangan Ngarayu diberikan. Pak Ipan dan Pak Ipan yang ganteng Coba saya lihat apa yang dianggap berharga oleh Pak Ipan. Boleh enggak? Lupa. Iya. Lupa dong. Ya, Bapak Pak Ipan apa bakal ini enggak bakal mempertahankan enggak? Oh, bertahan. Ya kan, enggak berharga tersebut. Bertahan. Ya. Oke ya ibu-ibu, setelah mempertahankan apa yang terjadi, coba di sini ada ya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol ya, atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini adalah ilusi. Ilusi apa? Bapak? Ada yang tahu ilusi? Hayalan ya. Jadi perubahan-perubahan apa hayalan-hayalan seperti ini kira-kira menurut Bapak Ibu efektif enggak untuk dijadikan teori kontrol kepada anak untuk menumbuhkan budaya positif? Efektif. Tapi kan ilusi ini. Iya, kan itu cita-cita nantinya, ilusi itu hayalan harapan ke depan. Jadi ilusi guru mengontrol murid, Nah, ya bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. iya, Kritik kritik Ya. bagus untuk kritik membangun, memotivasi. Nah ini ya Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon atau teori. Saya akan menjelaskan ya di sini. Tapi kata Bapak-bapak, Ibu-ibu bahwa kritik itu pas gitu ya. Pas. Dalam teori budaya positif di sini ternyata Bapak Ibu ilusi-ilusi yang tadi itu tidak pas untuk diterapkan. Ya. Karena bisakah kita mengontrol seseorang ya? Nah, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami ya Bapak. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang ibu bapak anggap berharga kan tidak boleh orang lain mengetahui. Berarti itu adalah sebuah kendali diri itu Dari kalau sendiri-sendiri.
Ya, kendali diri itu sangat penting ya. Jadi semua perilaku hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Seperti tadi yang kertas yang dipertahankan itu kan tidak bisa. Ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, ini. Jadi teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bisa menggunakan dengan kolaborasi dan kesepakatan. Jadi anak diajak membuat suatu keyakinan ya dari diri siswa sendiri. Model berpikir menang kalah itu tidak ada ya. Jadi model berpikirnya menang-menang. Nah, selanjutnya apa itu budaya positif? Ada yang sudah tahu nggak Ibu Bapak? Apa itu budaya positif? Itu kebiasaan. Budaya kebiasaan yang bagus yang harus Ya. dipertahankan. Yang harus dipertahankan sehingga menjadi Kebiasaan, karakter karakter. positif ya, oke bagus ya. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini ya. Selanjutnya mungkin ini Bapak udah paham ya. Selanjutnya disiplin positif ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Seperti tadi hukuman itu tidak pas ya. Yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid, yaitu disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri, bertanggung jawab terhadap pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya. Jadi budaya positifnya itu tidak dipaksa dengan hukuman atau dengan ancaman, tetapi disiplin positif itu usahakan agar nilai-nilai atau ideal-ideal yang kita inginkan itu ada di kesadaran anak, kesadaran atau otonomi anak ya, kesadaran diri sendiri ya. Tanpa ada sogokan, tanpa ada ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan atau virtu atau kebajikan disiplin positif, kita membawa murid pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya apa Pak Ivan? Coba sebutkan. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif, bertanya peraturan yang Maha Esa. Ya, coba dijelaskan sedikit Bapak Ibu. Jelaskan? Iya. Bahasa tadi. Iya. Ya. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya, berkebinekaan. Bapak Ibu sudah ya kemarin nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah kita ya. Harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu juga Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu bentuklah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ya, setiap anggota kelas perlu sesuai kemarin dengan filosof Ki Hajar Dewantara ya, bahwa apa? Bahwa kita itu harus berorientasi kepada murid. Di antaranya apa? Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, senang melakukan tugas, menghargai, merasa aman ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta menghargai barang miliknya dan milik orang lain ya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, diantaranya contoh membuat keyakinan kelas itu hormat,
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalnya ya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti tugas ya, kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, siswa juga perlu apa? Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, jadi kayak dicintai, ya mencintai saja kan tidak enak, tapi harus saling mencintai. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya, agar terjadi perilaku tidak menyimpang, ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar, diantaranya 1, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti apa? Coba, ada yang mau menjawab? Kebutuhan makan, minum, kebutuhan pokok. ya kebutuhan fisiologis anak. Terus juga ada kebutuhan kesenangan. Seperti apa kebutuhan kesenangan? Healing. Healing, ya berarti ajak siswa harus diajak Bermain, belajar sambil bermain. Ya bagus ya Bu Ayi ya, bagus. Kebebasan. Ada yang memberi contoh? Kebebasan mengeluarkan pendapat mungkin, Ya betul. cara belajar anak disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi kita senantiasa menciptakan kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan Anak. murid ya. Karena murid itu punya potensi yang berbeda ya, bakat dan minatnya berbeda. Terus juga dalam kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging itu namanya ya. Apa? Contohnya? Memberikan perhatian kepada anak, sikap empati di dalam kelas, misalnya anak tidak bisa diberikan bimbingan lebih, bimbingan khusus oleh guru tersebut. Ya betul ya, jadi kita itu harus senantiasa menerima semua anak, tidak membeda-beda. Nah, ini yang bodoh, ini yang Pintar. ini yang miskin, ini yang kaya. Senantiasa kita keegaliterannya dijaga ya, kesetaraannya dijaga ya, betul ya. Yang terakhir penguasaan, contohnya ada apa? Apa? Bu Anissa, dalam kebutuhan dasar manusia dalam penguasaan bisa dijelaskan? Ya, penguasaan itu adalah apa? Aktualisasi diri ya. Jadi anak itu suka kayak gini, mungkin anak itu, oh Bu, saya sudah bisa menghitung sampai raraban 1 kali 100 misalnya. Nah itu kan dia ingin kebutuhan dasarnya dalam bidang penguasaan gitu ya. Seperti apa lagi coba biar jelas? Penguasaan apa lagi? Anak diberikan kesempatan untuk membuat kelompok sendiri, Ya betul ya, kelompok sendiri mengatur kelompok, ya mengerjakan kelompok, mengerjakan tugas ya, kebisaannya ya kebisaannya Iya. atau kayak capability-nya ya betul ya. Bagus ya. Kita lanjutkan. Nah, ada 5 posisi kontrol ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada 1 posisi kontrol penghukum. Ada yang bisa menjelaskan posisi kontrol penghukum? Ada? Ya betul ya, mencari kesalahan murid. Contohnya misal murid datang terlambat, kita katakan apa? Kamu selalu datang terlambat. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, apa efeknya kalau kita memberikan posisi kontrol penghukum? Mungkin Anak akan anak ada yang mungkin merasa bersalah,
Ya. kemudian bisa juga merasa malu, Marah, ya malu, minder, ya itu tidak menjadi sebuah kesadaran. Ya. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Apa ada yang bisa menjelaskan? Seperti apa? Tapi ini dengan biasanya ya menciptakan posisi kontrol membuat merasa bersalah itu biasanya memelas, halu, sedih gitu guru itu. Coba ada yang bisa memberi contoh? Ada? Ya contohnya misalnya ada siswa yang bernama Adi misalnya telah berjanji tidak akan terlambat. Tapi terlambat, kira-kira kalau ibu bapak guru memberikan posisi pembuat merasa bersalah akan bicara seperti apa? Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu mengecewakan ibu misalnya ya. Terus apa lagi? Kamu mengecewakan ibu padahal kamu telah berjanji pada ibu sambil sedih gitu ya. Nah, itu akan membuat siswa merasa bersalah. Kira-kira efeknya akan seperti apa, Ibu Bapak? Mungkin anak tersebut akan merasa tersudutkan. Ya, tersudutkan, menjadi orang apalagi gagal ya. Terus kalau dibandingkan dengan posisi kontrol penghukum, kira-kira ini lebih berbahaya atau enggak? Lebih berbahaya. Ya, lebih berbahaya karena ini akan menjadikan anak pendendam. Iya. Ya. Kalau udah dendam nanti bisa apa? Bisa melakukan hal yang tidak diinginkan. Nah, betul ya. Jadi bisa kejahatan yang ini ya. Nah, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Kira-kira ada yang menjelaskan? Bangsa ya sering memposisikan murid itu sebagai teman, tidak jadi antara murid dan guru itu tidak ada batasannya. Ya, Karena guru menganggap siswa itu sebagai posisikan sebagai teman. teman akrab ya. Ya berarti ada keramahan di situ ya, Bu Anis ya. Terus kira-kira bagi seperti apa kalau ibu bapak guru menjadikan posisi kontrol sebagai teman? Jika ada misalnya Adi yang sudah janji tidak akan terlambat tapi terlambat. Mungkin kalau di posisi teman, Ya. guru tersebut membiarkannya atau mungkin hanya kenapa kamu kesiangan, ya udah bisa masuk gitu aja mungkin. Oh gitu. Ada lagi? Ya, jadi ibu-ibu ya, kalau misalkan dalam posisi kontrol sebagai teman, ibu bapak guru pasti akan bagaimana sih kamu, gitu kan, seperti akrab ya, misalnya kamu sudah janji ke bapak, ya sambil tertawa itu. Jadi kira-kira apa efek ke murid kalau ibu bapak menggunakan posisi kontrol sebagai teman? Kalau menggunakannya seperti ke teman, mungkin anak tersebut tidak akan ada jeraknya. Mau kapok-kapok lamun sur bahasa Sunda mah. Mungkin hal tersebut akan diulang lagi dan terus berulang karena mungkin dari guru tersebut tidak ada pemberian Ya. lebih daripada untuk mendidik gitu. Ya, betul ya, Bu Ai. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira apa efek dari posisi kontrol sebagai teman? Ya, mungkin ada efeknya. Oh, tapi mungkin kalau kita memposisikan, ini pendapat saya ya, kalau kita memposisikan sebagai teman, mungkin kebutuhan dasar merasa diakuinya akan ada ya, akan terpenuhi. Jadi misalnya murid akan merasa akrab, senang, mungkin ada di situ kali ya yang terpenuhinya misalnya. Nah, oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Ada yang mau dijelaskan? Ada dah? Ya, apa? Posisi kontrol sebagai pemantau. Apalagi ya, apalagi. Pak Haji. Hah? Jadi posisi sebagai pemantau itu ini kesannya formal kita ya, guru itu kalau memberikan kontrol ke
yang formal. Seperti misalnya tadi Adi terlambat sekolah. Kira-kira kalau formal akan diajak bicara seperti apa? Adi, misalnya kan, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran kita? Mungkin gitu ya. Kira-kira jawaban Adi apa? Saya tahu Bu. Ya, saya tahu ya, betul. Nah, misalnya Adi, kenapa kamu terlambat? Kamu mengerti nggak konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, itu posisi kontrol sebagai pemantau ya. Jadi memahami konsekuensi, konsekuensi itu apa Pak Haji? Konsekuensi itu memahami tanggung jawab ya. Kalau saya berbuat begini, saya harus menggantinya dengan ini, itu konsekuensi ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi nah, yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Biasanya kalau manajer itu ada ketulusan ya, ada keikhlasan, terus ada tidak kaku ya, mendekat dengan murid ya. Posisi manajer itu tidak mencari kesalahan murid, Ya. lebih ke mencari solusi atas apa yang dia Perbuat. kesalahan. Oh iya, betul ya, betul Bu Anis ya. Jadi inilah yang harus mungkin ditekankan oleh para guru ya, agar memakai posisi kontrol sebagai manajer, karena ini sudah sangat berpihak kepada murid dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dalam posisi manajer itu misalnya tadi kata Bu Anissa, di sini tidak fokus pada kesalahan ya, tapi fokus pada solusi ya, betul ya. Jadi saling menghargai ada dalam murid dan guru ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu sudah paham nggak dengan 5 posisi kontrol ini? Jadi kita harus lebih tepatnya memakai posisi kontrol manajer. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ada juga dalam budaya positif itu tahapan segitiga restitusi ya. Ada yang bisa menjawabkan ini? Segitiga restitusi. Ada 3 tahap ya, Ibu-ibu, dalam segitiga restitusi. Tahap pertama adalah Menstabilkan identitas. ya, seperti apa? Mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi menstabilkan identitas itu kalau misalnya ibu bapak guru mendapatkan masalah atau ingin menerapkan disiplin siswa, kira-kira akan bicara seperti apa? Ada menstabilkan? Misalnya ada anak yang bersalah, bapak ibu akan menggunakan tahapan menstabilkan identitas. Kira-kira bapak ibu akan bicara seperti apa? Nah, jangan mengulangi perbuatan tersebut, Ya. perbuatan yang salah. Ya, betul. Apalagi Perbaiki, misalnya tidak ada manusia yang sempurna. sempurna. Ibu juga misalnya pernah melakukan kesalahan. Nah, itu berarti distabilkan ya, Bapak, masalah kesalahan anak itu. Ya. Yang kedua, validasi tindakan. Apa? Validasi tindakan seperti apa, Bu? Bapak? Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh seperti apa kita jika ingin validasi tindakan? Ya, Pak? Ditanya tanggung jawab siswa ya, gitu kan Bapak Ibu? Ya, seperti apa?
saya misalnya kata siswa itu akan, misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan kepada guru yang lain, kita validasi kesalahannya, validasi tindakannya maksudnya dengan memberikan misalnya pertanyaan kepada murid, kira-kira mau memperbaiki masalah ini atau kamu mau bertanggung jawab seperti apa? Misalnya kata siswa seperti apa? Saya akan meminta maaf Bu, misalnya itu ya. Nah kayak gitu validasi. Yang tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan itu ada yang mau menjelaskan? Bu Anissa silakan. Yang menanyakan keyakinan. Tahapan ketiga. Ya. Apa? Ya misalnya bagaimana dengan keyakinan kelas kita gitu kan ya? Ya, bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati oleh kita, apa yang belum ditunjukkan oleh kalian misalnya gitu ya. Kira-kira misalnya bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah siswa lakukan ya. Nah yang selanjutnya Ibu Bapak sedikit lagi ya. Di sini ada segitiga restitusi ya yang tadi ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Nah, siswa itu tentu punya alasan untuk melakukan kesalahan ya. Nah, ditanya alasannya ya. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, berarti harus memenuhi kebutuhan yang tadi kita tahu dari alasan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ditanya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa misalnya ya. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat atau disadari oleh siswa dari hati nuraninya sendiri yang melekat menjiwa sehingga menjadi kebiasaan ya. Jadi dikeluarkan itunya ya, kesadaran sendirinya. Selanjutnya Bapak Ibu ini udah. Nah ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Guru berkata ini seperti ini ya, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya validasi kesalahan juga tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini juga menanyakan keyakinan tadi sudah dijelaskan. Ibu Bapak yang berbahagia, apakah dari diskusi ini ada yang ditanyakan? Kayaknya cukup jelas, Ya. jelas penjelasan yang disampaikan. Tinggal nanti insya Allah kita mengamalkan. Ya, Kalau ada ya. bagus Ya, sudah. terima Lutut, kasih sudah atas partisipasi Ibu Bapak, atas kehadirannya. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa bermanfaat dan dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Amin. Ibu Bapak, di ujung acara diseminasi budaya positif ini, saya akan menebalkan lagi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini saya menghimbau untuk para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas yang senantiasa dievaluasi setiap ajaran baru. Sebagaimana tadi saya ulas tentang keyakinan seperti mengapa kita memakai helm saat naik kendaraan. Tentunya pasti jawabannya untuk keselamatan dan keamanan. Pertanyaan tadi bisa kita dapatkan nilai. Yang pertama nilai keamanan dan keselamatan. Itulah sebuah keyakinan. Nah, kita sambungkan dengan keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu adalah salah satu penerapan budaya positif yang merupakan kesepakatan
kegiatan kelas yang harus diyakini bersama-sama agar suasana kelas menyenangkan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh anak itu sendiri dari kesadarannya gitu ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, saya ingin Ibu Bapak mempraktekkan bagaimana segitiga restitusi dilakukan. Silakan ada Ibu Bapak yang depan untuk mempraktekannya agar bisa memahami banget tentang segitiga restitusi. Bagian-bagian segitiga restitusi itu seperti menstabilkan identitas, memvalidasi yang salah, dan menanyakan keyakinan. Silakan Ibu ke depan untuk mempraktekannya. Pagi Anissa, selamat pagi Bu. Bagaimana sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Tadi Ibu Dewa Anissa sama Suci juga berdua ya. Satu lempar katanya. Iya Ibu, tadi saya main lempar-lempar, tapi tidak sengaja malah melempar dulu Ibu. Oh iya, kalian main lempar-lempar sampai kena wajah Bu Guru? Iya Ibu. Oh, apa kalian tahu kalian itu berada dalam masalah besar? Iya Bu, saya tahu. Baiklah, itu di sini kita bukan untuk mencari siapa yang salah ya bisa, tapi mari kita berpikir sama-sama untuk memperbaiki situasi ini. Iya Bu. Ibu bisa melihat kalian merasa senang melakukan hal itu, tetapi mungkin ada orang lain yang merasa dirugikan oleh perbuatan kalian tersebut. Ya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas ya. Apakah ketika kalian melakukan hal itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Iya Bu. Tapi kalau mendapat rasa senang menurut kalian, ada cara untuk mendapatkan rasa senang di sini ya, tanpa harus merugikan orang lain. Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita kalian bisa berperilaku dengan lebih baik lagi ya bisa. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan. Terima kasih ya Bu Ayu, Bu Anissa telah mempraktekkan segitiga restitusi yang mana di sini mungkin walaupun belum tebal dan belum bisa paham sepenuhnya, tapi udah rada sedikit bisa ada bagian-bagian mana bagian validasi masalah atau yang salah dan mana bagian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, kira-kira dari diseminasi ini Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh silakan. Untuk mengatasi siswa yang seperti tadi yang kalian lebih pahami seperti apa? Ya, terima kasih ya Pak. Ada yang mau bisa menjawab? Kira-kira untuk menghadapi tindakan atau perilaku siswa yang menyimpang, apakah seperti apa yang harus kita lakukan sebaiknya yang kita harus tebalkan? Ada Bu Anissa? Ya betul, yang menerapkan segitiga restitusi yang tadi, yaitu dengan cara memantau siswa dengan ya menanyakan keyakinan dan juga ada yang lainnya untuk melakukannya dengan memakai kontrol sebagai manajer yang tadi telah kita jelaskan ya. Jadi di sini Ibu Bapak, ilusi ancaman dan hukuman itu tidak pas untuk dilakukan di zaman sekarang ya, karena di ancaman dan hukuman itu akan membekas dan akan menjadikan siswa itu malah merasa gagal, dendam, atau malah nanti melakukan tindakan kriminal yang lebih dahsyat lagi ya.
Ibu Bapak udah jelas? Jelas. Eh, Sudah jelas. sudah ya. Nah, Ibu Bapak di sini diseminasi ini menurut Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman tersebut, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu dengan menerapkan budaya keyakinan kelas, budaya restitusi, mengubah paradigma berpikir dari kontrol penghukum, kontrol merasa bersalah, kontrol sebagai teman, kontrol sebagai pemantau menjadi kontrol sebagai manajer. Ya, nah jadi ibu-ibu mungkin dengan paksaan dan hukuman itu ada sifat otoriter. Efeknya mungkin melenyapkan jati diri anak, sehingga anak tidak bisa menampilkan dirinya sesuai yang diinginkan. Tentunya itu menyalahi kodrat alamiah anak dan kodrat sosial anak yang sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik secara individu maupun anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi anak dibimbing dari sisi individunya sebagai manusia yang punya aspek batiniah dan juga lahiriah utuh lengkap. Anak itu adalah paket lengkap yang mempunyai aspek dua tersebut, ya. Dan juga untuk menumbuhkan potensi tersebut, aspek sosial harus mendukung agar potensi anak tersebut bisa keluar dan bisa nyala. Seperti itu ya, karena murid itu adalah organisme yang mempunyai dua dimensi itu tadi ya. Yang pertama dimensi kodrat individual alamiah, dan yang kedua kodrat sosial ya. Jadi punya potensi. Nah, jika perilaku peserta secara tidak terus-menerus tidak diatur oleh kita, nah perilaku itu kan secara terus-menerus berubah-ubah karena ada proses yang insting ya ibu-ibu atau kecenderungan, biasanya kebiasaan dan proses mental di lingkungan masyarakat sosialnya ya. Nah, jika ingin mencetak generasi kuat dan baik, gurunya juga perlu tangguh, baik dan banyak senjata. Konteksnya mungkin senjatanya kita harus memperluas lagi ilmu agar kita tidak punya hanya satu senjata. Misalnya kita hanya punya satu senjatanya palu, maka nanti akan melihat semua masalah adalah paku. Nah, kita nanti akan cenderung kemana-mana itu akan memukul ya. Tapi kalau kita mengembangkan diri kita, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, dan sesuai dengan mungkin falsafah Ki Hajar Dewantara itu sangat luas ya, dan harus kita pelajari lebih dalam lagi, karena kita itu adalah menggerakkan suatu mesin kecil yang nanti akan mempengaruhi ke mesin besar ya. Mungkin diseminasi ini mudah-mudahan Bapak Ibu memahami, dan kita belajar lagi di luar diseminasi ini ya untuk menebalkannya. Dan saya ingin testimoni dari Ibu atau Bapak Guru, apa yang telah dirasakan oleh Ibu atau Bapak setelah melaksanakan diseminasi ini. Pak Haji Atis, ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan, nama saya Ati Sutisna dari SMP Negeri 1 Ciwidey. Setelah mempelajari budaya positif tentang teori kontrol nilai-nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas,
kebutuhan dasar dan segitiga restitusi. Ternyata saya keliru karena selama ini yang saya lakukan cenderung ke penghukum, sehingga anak merasa gagal hanya taat sementara. Sekarang saya paham solusinya memakai teori kontrol sebagai manajer dan memakai tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu murid dituntun untuk belajar dari kesalahan, bukan harus menebus kesalahan. Belajar mengoreksi dirinya, diarahkan kepada hal-hal yang positif tanpa ada paksaan atau hukuman. Alhamdulillah, dengan diseminasi yang dilakukan oleh CGP, yaitu Ibu Hartini, telah menambah senjata untuk saya menghadapi masalah perjalanan untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, tepuk tangan untuk mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak diseminasi ini membuat perubahan paradigma berpikir kita ke arah yang kita tadi telah bahas, dan mudah-mudahan bermanfaat dan dilaksanakan, dijalankan di sekolah mereka. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terima kasih Pak Haji Agus Sutisna telah memberikan testimoni dari bapaknya mungkin ya. Nah, selanjutnya saya ingin mendengarkan testimoni dari ibu-ibunya. Kepada ibu siapa yang mau memberikan testimoni selanjutnya? Saya, Bu. Ya, silakan untuk ke depan memberikan testimoni. Ya Bu, boleh nanti saya Bu. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Nur Kurnaisi dari SMP 1 Ciburi. Repetisi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, ini perasaan sedih, kebutuhan kebebasan, banyak beban, kebutuhan keamanan, perasaan takut, kelelahan, kebutuhan kesenangan, bosan. Nah, sedangkan repetisi diri, nah ini murid belajar untuk mengubah kekerasan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, selanjutnya, dengan paksaan atau hukuman otoriter, efeknya melenyapkan jati diri anak sehingga anak tidak bisa menampilkan dirinya sesuai yang dia inginkan, tentunya menyalahi kodrat. Perilaku peserta murid itu adalah organisme yang mempunyai dua dimensi. Yang pertama adalah punya kodrat individual alamnya, dan kodrat sosial punya potensi tetapi berkembang atau tidaknya tergantung dunia sosialnya atau lingkungannya. Secara tidak langsung, kebutuhan kebebasan anak terpenuhi dan untuk mewujudkan kepribadian sebagai individu perlu kebebasan dari segala paksaan dan tumbuh kesadaran dari dalam dirinya. Sekian, Ibu, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ibu-ibu, dari penjelasan dan keterangan tadi, kira-kira coba ibu-ibu apa yang menurut ibu-ibu masih masih ngelemeng gitu, belum coba ya. Yang menurut saya, Bu, sekarang ini sudah ada sudah ada layanan, sudah ada gambaran. Jadi setelah dijelaskan, saya ucapkan terima kasih. Sudah ada penjelasan secara detail. Saya mengerti, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ya, Bu. Baik ya, jadi ibu-ibu benar-benar paham ya apa yang mesti ibu-ibu lakukan. Berarti setelah diseminasi ini membuat keyakinan jelas, terus melakukan Perubahan dalam pembelajaran. ya, perubahan dalam pembelajaran yang menyenangkan, terus Kepada
menanyakan keyakinan kelas, terus menstabilkan identitas, terus memvalidasi yang salah, ya itu. Nah kira-kira ibu-ibu jika penerapan segitiga itu dilakukan, kira-kira menurut bapak ibu apa yang akan terjadi di sekolah kita? Mungkin lingkungan pembelajaran yang akan menyenangkan, terus kondusif, aman, tentram, tertib. Bagaimana perasaan ibu jika sekolah kita amin, damai, Senang sekali yang diharapkan. Ya bagus ya. Jadi di sini udah semuanya pada paham mungkin ya, walau tinggal menjalankan ya nanti di dunia nyatanya, dan kita sama-sama saling berkolaborasi ya, saling menjadikan satu sama lain itu relasi ya, karena jika kita ingin berjalan dengan jauh maka berjalanlah bersama, jangan sendirian ya. Jadi mari kita untuk merubah kata saya dengan kata kita. Saya akan apa? Saya pintar. Nah, nanti kita harus ganti dengan kita. Untuk dari kerjaan tersebut maka akan membuahkan sebuah kekuatan ya, agar lembaga sekolah kita mencapai tujuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. Good morning. How are you today? I'm good. Very good. Are you happy today? Happy. Okay, yes. Are you ready to learn English now? Yes. Ready. Good, yeah. And all of student present. Semuanya hadir? Okay, how many student in absent, please? How many student in absent? Berapa siswa yang tidak hadir? Berapa siswa yang tidak hadir? 4. Okay, 4 student absent. Why? Oke ya, oke, kita doakan biar yang sedang sakit cepat disembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini ibu akan membuat keyakinan kelas ya. Kalian sudah tahu nggak apa yang disebut keyakinan kelas? Tidak? Kalian punya keyakinan enggak? Keyakinan seperti apa? Keyakinan seperti yang kalian saat ini yakin apa coba? Yakin agama. Agamanya apa? Nah itu keyakinan. Keyakinan itu semacam peraturan ya. Kalau peraturan dibuat oleh guru yang harus ditaati oleh kalian. Nah kalau keyakinan kita akan membuat surli, keyakinan kelas. Nah tentang keyakinan, sebetulnya hidup ini keyakinan dari keyakinan yang satu ke keyakinan yang kita anggap apa? Yang kita anggap apa? Yakin itu yang kita anggap benar atau salah ya. Ketika kita beragama Islam, yang kalian anggap benar seperti apa? Sholat ya, dilakukan enggak? Biasa enggak dilakukan? Kalau tidak dilakukan, apa yang akan kamu rasakan? Deg-degan atau apa? Ya, jadi merasa bersalah. Betul ya, ini ya, merasa bersalah. Jadi keyakinan itu seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Tadi Ibu nerangkan
menggambarkan bahwa keyakinan itu seperti apa ya. Nah, mungkin pasti ya kelas 8A ini akan ada keyakinan yang akan diterapkan di kelas ini. Nah, Ibu akan mencoba apa yang diharapkan kalian, apa harapan kalian terhadap kelas ini ya. Caranya Ibu akan memberikan stick ini ya, dan tulis harapan kalian masing-masing. Lalu kalau sudah ditulis, ditempelin di board. Ayo ready? Ready. Disebarin. Ya, nih. Iya. Ini boleh berdua ya ini. Boleh berdua. Ya. Boleh nanti Bu. Berarti kurang ya? Kalau kurang ini nih. Ada masih banyak orang ya. Harapan yang mungkin kalian inginkan nantinya ada sebuah keyakinan seperti sebuah keyakinan tadi. Kalian yakin bahwa tidak sholat itu berdosa bersama. Paham? Ada yang tidak kebagian? Kebagian nggak? Itu berbagi dua itu. Ya. Mana lagi? Ya, silakan sekarang coba tulis di sticky note ini harapan kalian untuk nanti diterapkan di kelas ini. Harapannya boleh apa saja. Yang penting mencakup nilai-nilai kebaikan. Mencakup nilai-nilai kebaikan berarti harus nilai-nilai yang positif. Atau yang mencakup juga nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkemanusiaan. Ya, harusnya berkemanusiaan itu yang memanusiakan manusia. Terus apa lagi? Berkebinekaan global. Apa lagi? Nalar kritis. Apa lagi? Mandiri ya. Silakan. Apa yang akan kalian terapkan di sini yang mencakup nilai-nilai tersebut? Tapi menggunakan kalimat positif. Ya. Ya, silakan dimulai. Ya. Keluarga yang silakan, yang sudah boleh kita tempelkan ke depan. Semuanya satu aja. Selalu kompak. Oke, good. Silakan ditempel di situ. Ya. Di sebelah situ, sebelah sini. Ya. Ya, satu aja. Boleh ditempel. Ya. Terus. Ya, terus.
Jadi ya silakan dengan saya. Satu aja. Nah, semuanya ini juga boleh ya, biar nanti bacanya lebih ya. Udah semuanya? Udah semuanya? Nah sekarang kalian siapa yang mau membacakan ini? Yang lantang suaranya. KM atau KM? Dibacakan. Yuk kita bareng. Selesai kalian membuat harapan-harapan ya. Coba untuk dibacakan satu persatu. Sini ya. Nomor satu apa? Selalu kompak. Nomor satu itu Selalu kompak. selalu kompak. Katanya ingin bahwa kelas ini kompak itu tidak apa? Tidak sendirian ya, selalu kompak. Bekerja sama. Apa lagi? Menciptakan kelas yang damai, aman dan tentram. Ya, menciptakan kelas yang damai, aman, dan tentram. Gimana aman, damai, tentram itu? Tidak berisik. Apa lagi? Hah? Tidak merusak, saling menghargai, terus mendengarkan guru ketika berbicara. Nanti kalau ada yang ngobrol-ngobrol ketika guru berbicara, berarti kalian tidak yakin dengan ini ya. Ya. Nomor selanjutnya apa? Cerdas. Ya, cerdas. Berarti kalau cerdas apa? Kepentingan sendiri. Melaksanakan program sekolah seperti literasi itu akan membawa ke arah cerdas. Apa lagi? Kreatif ketika tidak ada guru, belajar mandiri. Ya, Bu. Apa? Belajar bersama. Belajar bersama. Jadi ini belajar bersama itu maksudnya kalian itu ingin bekerja sama untuk membuahkan apa? Kekuatan ya.
Selanjutnya kerjasama, kerjasama. Tadi udah ya di situ. Apa lagi? 8. menciptakan kelas, Menciptakan kelas apa? Oh, ini menciptakan kelas. Mungkin menciptakan kelas yang bersih gitu ya, aman ya. Menciptakan. Terus apa lagi? selalu bersama-sama, Ya, nomor 9 selalu bersama-sama. Ini harapannya bagus-bagus ya. Nomor 10, berakhlak mulia, aduh berakhlak mulia. Betul ya, kalau berakhlak mulia kira-kira kalian harus ngapain? baik, Nomor 11, berhati baik, berhati baik. Coba tulis berhati baik. Ya, nih. Udah, teruskan. Terus, ya bersahabat ya. Ya, bersahabat. Bahasa Inggrisnya bersahabat apa? Friendship ya, bersahabat ya. Terus nomor 13, kreatif, ya kreatif ya. Kreatif itu apa? Bisa menyelesaikan masalah, mencari solusi dari permasalahan. Apa lagi? tidak akan lambat datang ke sekolah, Nah, tidak akan lambat datang, tidak akan lambat datang ke sekolah. Nanti ini ya, tidak akan lambat datang ke sekolah itu juga harapan bagus. Tapi dalam kesepakatan kelas, kalian harus menggunakan kalimat positif. Kalimat positif dari ini apa? Datang tepat waktu, ya itu ya. Selanjutnya apa? cerdas dan ceria, Oh, ceria. Ya, ceria ini kelas ini ya. Ceria dan cerdas. Ya, sama dia ya. Terus apa lagi? selalu kompak, tidak saling menghina, Ya. menolong, Tidak saling menghina ya. Tidak saling menghina ya. Terus saling menolong dan mempedulikan teman, ya, menolong dan mempedulikan teman. Mempedulikan teman. Apa lagi? adil dan makmur, Adil dan makmur. Adil dan makmur. Katanya dia harus adil ya. Ya. Apa lagi? belajar dengan giat, Belajar dengan giat. Nah, udah ya. Ini harapan-harapan. Oke, thank you. Sangat sedang ya. Kalian telah membuat pernyataan harapan yang mau diterapkan di kelas ini. Dan ingat, kata ibu juga, keyakinan itu adalah sesuatu yang harus menyatu dalam jiwa kalian masing-masing. Gimana menyatu dalam jiwa itu? Terbiasa dilakukan. Setelah terbiasa dilakukan, jika tidak dilakukan akan merasa bersalah, akan merasa deg-degan. Dari harapan-harapan kalian, ibu kita sepakati apa yang akan kita rangkum dari ini menjadi beberapa ini dirangkumkan karena ini ada harapan yang sama juga ya. Jadi kesepakatan ini satu harus apa? Tadi ada apa? Menciptakan suasana apa? Tadi apa? Tadi suasananya apa? Suasana damai. Apa lagi? Hah? Aman. Apa? Tentram. Bahagia dan
Datang tepat waktu. Apa lagi? Apa? Ya, kreatif ini lebih disederhanakan laginya mau seperti apa? Kreatif ini melaksanakan peraturan program sekolah seperti literasi. Mengikuti berarti apa ya? Mengikuti apa? Mengikuti apa? Jadwal literasi ya. Kompak ya tentunya ya. Nomor 4 apa? Nomor 4 apa? Ceria sudah bersahabat. Oke, menjaga persahabatan. Apa lagi? Kelas senantiasa bersih itu. Kalau ingin nyaman ya berarti menciptakan melakukan apa? Kebersihan. Jadi melakukan kebersihan berarti kalian melakukan jadwal piket dengan baik ya, sesuai apa? Sesuai jadwalnya, karena nanti ingin adil ya. Nomor 6 apa lagi? Di sini ada lagi kalau dirangkum. Apa? Ya, berakhlak mulia itu kan seperti ini, semuanya mengarah ke berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia. Siapa lagi? Biasanya di kelas ini tadi apa? Mendengarkan guru ketika berbicara. Nomor 7 apa? Apa nomor 7? Ada tadi dari harapan kalian nomor 7 apa? Di sini senantiasa menolong teman yang membutuhkan. Senantiasa menolong teman yang perlu pertolongan. Nah, di sini menolong ini dalam hal apa? Dalam hal apa menolong ini? Ibu tanya, saling menolong dalam hal apa? Kalau teman kesusahan, dia kesusahan apa? Dalam hal keburukan atau kebaikan? Ya, bagaimana jika ada teman yang ingin menolong dalam hal keburukan? Ya, ditolong supaya dinasehati. Ya, oke, good. Ya, kita ambil 7 ini, sepakat enggak? Kelas ini sepakat ini? Ini dibuat oleh siapa? Hah? Dibuat oleh siapa ini yang keras jawabnya? Kesepakatan ini dibuat oleh siapa? Oleh kita sendiri, siswa-siswi kelas. Jadi kalian membuat kesepakatan ini dari diri sendiri kan kalian. Nanti kata ibu juga kembali ke keyakinan. Keyakinan itu adalah harus diyakini berakar ke jiwa, menyatu dengan jiwa ya. Karena apa? Nanti ini dilakukan secara terus menerus. Nah, untuk meyakinkan ini silakan kalian tanda tangani di sini semuanya dari mulai ini. Oke.
Ya, terus. Ya, terus yang selanjutnya tanda tangani sampai semuanya menandatangani di panel ini. Langsung aja banyakkan, bawa pipetnya. Ya, terus. Ayo, yang apa? Sampai semuanya menandatangani. Ya sudah. Duduk. Udah. Coba lagi. Baik, good ya. Silahkan ini apa KM baca dari nomor 1 sampai 7. Yang keras bacanya ya. Boleh. Kesepakatan keras yang jelas kita sepakati. Satu, menciptakan suasana damai, aman, sejahtera, bahagia dan kompak dengan saling menghargai. Dua, datang tepat waktu. Tiga, mengikuti jadwal literasi. Empat, menjaga persahabatan. Lima, melakukan kebersihan. Enam, mendengarkan guru ketika berbicara. Tujuh, senantiasa menolong teman yang perlu pertolongan. Ya, oke, thank you so much. Ya. Jadi silakan sekali lagi kelas ini sepakat dengan ini semuanya. Jawab dengan bareng bersama together bersepakat. 8A. Oke, nanti oleh sekretaris silakan ini ditulis di karton, dibagus-bagus ya. Kesepakatan kelas 8A, lalu dipanggang di tempat yang terlihat jelas oleh kalian. Paham? Paham? Mana sekretaris? Ya. Nanti dipanggangnya jangan di belakang, tapi harus di depan agar terlihat dan ini dilakukan secara terus-menerus sehingga kalian ya yakin itu kata ibu juga sekali lagi adalah menyatu dengan jiwa kalian ya. Sampai di sini mungkin mudah-mudahan kesepakatan ini dapat merubah kalian menjadi lebih baik, karena manusia itu harus hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas partisipasi kalian.
next time. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Reisa, saya dari kelas 8A. Yang saya rasakan pastinya bahagia dan bangga karena menciptakan suasana yang damai, aman, tentram, bahagia, dan kompak. Itu karena dengan kita saling menghargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go for it. Kelas 8A. Para bapak, para ibu, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.